Oke, selamat pagi, siang jam 1.45. Kita lagi jalan-jalan di kampung ya. Dari rumah mau ke rumah ibu. Sambil lihat suasana kampung ya. Ini jalannya sih rata-rata hot mix seperti ini. Sambil cerita masalah mobil ya, biar ada hubungannya. Karena channel ini kan channel mobil ya, jangan sampai melenceng gitu. Jauh. Kalau di sini sih perekonomian atau usahanya itu banyakkan di kandang ayam, pasir, sawah, ikan ya. Pasir galunggung masih banyak di sini. Jadi masih dijual. Terus ikan, terus sawah, terus ya itu ya kayak ketimun kayak gitu-gitu, cabai ya masih seperti itu. Cuman tidak ada yang dominan ya. Ya kan biasa ada dari satu tempat ini penghasil padi, ini penghasil apa gitu. Kalau ini enggak, semuanya sedikit-sedikit. Jadi mungkin cukup buat konsumsi masyarakat sini ya, dijual ke pasar gitu kayak gitu. Itu cerita masalah di masyarakat sini gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya karena sekarang udah internet di mana-mana ya. Dari di sini juga sudah melek teknologi gitu ya. Oke, itu masalah itu aja. Nah ya, satu lagi masalah kejahatan juga. Zaman saya dulu sama sekarang itu sudah berbeda. Jadi sekarang lebih harus hati-hati ya. Karena ya ada geng motor yang saya cerita dari orang sini gitu ya. Geng motornya bukan orang sini tapi orang luar yang dia jalan ke sini gitu. Nanti ngambil barang konter dan sebagainya. Tapi sih banyak kan ketangkep ya kayak gitu-gitu. Ya begitu ya. Jadi lebih dulu makan aman banget pas saya kecil itu. Sekarang agak harus sedikit waspada seperti itu karena akses jalan kan sudah enak. Kita ada jalan baru, jalan besar dan sebagainya. Ya. Ini sambil lihat pemandangan desa ya. Ini kan padi, itu kiri kanan padi. Rumah-rumahnya ya di sini kan tidak terlalu banyak berubah ya dari tahun ke tahun ya. Begitu-gitu aja gitu ya. Untuk pembangunannya tidak sepesat kalau di kota. Tapi ada pembangunan tapi tidak pesat. Gitu. Cerita ke mobil ya biar ini karena channel mobil. Jadi ada pertanyaan seperti ini ya, Bang Ade atau Mas Ade atau Om Ade, saya lupa manggilnya. Yang mobil kuat pisut itu apa gitu? Saya jawabnya susah, itu paling susah. Karena semua pisut kuat kalau dapatnya belinya itu bagus, terawat gitu. Tinggal kita ngelanjutin ngerawat kan jadi kuat. Mau 504 sekarang banyak orang pakai. Dan dikuatin ya, seperti dulu pakai platina sekarang pakai CDI dan lebih tahan ya, nggak usah setel platina. Terus karburator juga mereka sudah ganti pakai yang lebih tahan seperti punya Toyota gitu ya, Mark II gitu ya. Terus apalagi ya, mereka sudah modifikasi yang lebih kuat. Alternator mereka sudah ganti pakai yang pakai IC, dulu nggak pakai cathode ya, itu 504 contohnya. Terus transmisinya banyak yang diganti otomatis gitu ya, awalnya kan manual, banyak kan sudah pasang power steering jadi tergantung ya. Jadi sebenarnya kalau terawat itu kuat, atau yang standar sama sekali juga kuat ya seperti itu. Yang penting kalau yang mobil yang lama memang perlakuannya lebih khusus lagi karena ya udah ujur ya, maksudnya udah sepuh ya. Jadi kita harus perlakuannya lebih istimewa lagi ya, seperti bodinya harus kita rawat ya, jangan dihujan-hujankan nanti keropos gitu ya, seperti itu. Karena tipe itu 504 belum galvanil ya, kayak bukan yang tahan karat ya, seperti tipe 306 ke atas ya. 405 sudah tahan tapi masih suka ada karat, tapi kalau di 306 ke atas sudah agak jarang karatnya ya, seperti itu yang tahan. Jadi tergantung sebenarnya mau beli yang mana ya, mau tipe yang lana, mau tipe yang
di atasnya 504, misalnya 505 juga banyak yang pakai, tidak ada masalah. Ada solid si komunitasnya, bisa ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sama mereka, ada di Facebook dan di mana-mana. Terus itu 505. Kalau diceritain kelemahannya, semua ada kelemahannya. Termasuk kan saya pernah pakai itu mobil-mobil tadi. Kayak 504 ya, kelemahannya di kaki-kaki depan. Terus di kopling suka jeblos ya. Terus apa lagi ya? Yang platina harus sering nyetel gitu, seperti itulah ya, nggak terlalu ini. Ya memang harus ada yang tahu sedikit lah tentang antik itu ya. Mungkin kalau belajar, karena kalau pekerjaan diulang-ulang kan lama-lama tahu. Ya seperti itu. Terus untuk 505 ya mirip 504 ya. Power steering harus diperhatikan karena dia sudah ada power steeringnya. Jadi suka bocor di selang atau di pinion atau di setir dia pakai kayak kampas gitu ya. Itu sering suka rusak juga. Itu yang pengalaman saya dulu ya. Mungkin beda-beda. Terus suspensi depan itu kornes atau apa sebutannya, karet-karetnya sering jebol. Jadi kalau jalan suka ada kadang-kadang gitu ya, oblak-oblak, rodanya maju mundur. Ya seperti itu. Naik ke mana tipe yang ini, cerita karena pada pertanyaan ya, nanti kan tinggal di mau pakai yang mana dan sesuai budget tentunya. Kalau harga ada kualitas. 504 pun banyak yang mahal sekarang ya. Ada yang 35, 40, 60 ada. Ada yang masih bahan 15 ada, cuman harus diperbaiki. Seperti itu. 505 sama, 306 sama, seperti itu. Terus naik ke setelah itu kan 405 SR ya. 405 SR yaitu yang kita tahu ya, bukan ngejek-jelekin, ini kan kita pernah pakai dan pengalaman bengkel. Itu bloknya yang sering retak. Jadi kalau itu keropos ya. Jadi bukan karena overheat, karena dia keropos, bocor gitu. Tipis pas nanti kita overheat ya, karena udah tipis ya pecah gitu ya. Itu blok terutama sih di 405 SR, SRI sama ya. SRI elektriknya ya, si SRI tidak semua ya, nanti pasti ada yang bantah. Tidak semua, cuma ini kan pernah saya pakai. Jadi RPM kurang stabil kalau SRI, itu kelemahannya. Padahal sudah normal semua, tapi RPM-nya kok ngayun-ngayun gitu kadang. Ya, itu SRI seperti itu. Terus naik ke STI, 405 STI, yaitu sebenarnya udah perbaikan ya. Bloknya sudah oke gitu ya. Paling ya kaki-kaki depan agak sering rewel supportnya, terot wajar ya, itu pemakaian. Jadi seperti itu STI. Terus pen agak kuat sih STI. Suka mati-mati dari idle sama vehicle ya, seperti itu. Kabel kopling ya lebih kuat ya, lebih agak tahan lah, itu nggak tidak masalah. Lahar torsi juga lebih tahan juga ya, seperti ya. Untuk 405 STI. Apalagi ya, ini yang itu aja ya, yang maksudnya garis besar. Nanti kan ada yang ini salah begini ya, berarti ya dapat yang bagus gitu, karena kita kan bengkel. Setelah itu 306. Nah 306 penyakitnya ya, karena bloknya sama dengan 405 SR SRI, bloknya harus diperhatikan kalau nyari ya. Suka retak, maksudnya tipis karena dia korosi. Tapi untuk yang Mai 2000 dia kuat ya, atau N5 juga jarang rusak. Tapi N3 bloknya ya. Tapi kalau dia perawatannya bagus tidak masalah. Itu kan kasusitas ya. Jadi hanya kasus per kasus saja. Terus apa ya, power steering ya, itu agak sedikit sering kan, kita sering ada videonya kan, power steering sering, jadi harus banyak diperhatikan. Kita modifikasi bushingnya pakai yang teflon biar gak gampang rusak. Kalau rusak kan pipa power steeringnya patah, bocor gitu. Itu tinggal ini torsi ya, agak sering juga kita perbaiki torsi belakang, laharnya rusak ya, cukup jadi bubut ganti lahar ya selesai. Terus 306 apalagi, motor pen dia sering, kan di video saya ada sering terbakar sikringnya, relaynya ya, itu diperbaiki aja, dikuat-kuatin. Ada konektor yang di radiator suka terbakar, disambungin aja ya, di bypass bisa. Sebenarnya ada solusi ya, sebenarnya saya bicara ada solusi. Sama tutup klep ya, sama seperti STI, tutup klep suka pecah, jadi harus hati-hati kalau buka gitu
gitu ya. Kalau memang terlanjur pecah, pakai punya 405 SR lebih kuat. Kalau Seperti itu. Terus ya ini urut ya dari awal. Yang umum ya, yang umum aja lah mobilnya. Karena di situ ada 605 kan jarang yang pakai, jadi saya tidak bahas. Partner juga jarang yang pakai, jadi kita jarang, nggak terlalu bahas ya. Karena itu nanti mobil sedikit dan yang punya tuh benar-benar orang hobi, jadi oke lah dia udah tahu masalahnya, karena dia juga beli udah tahu. Yang umum yang ini. Terus selanjutnya ke 406 itu ya kaki belakang ya, kan sering ada tuh dari video saya, sering ganti track link sebelah belakang ya diganti ya selesai. Terus suspensi depan ya oke, itu wajar ya, busing busing arem yang kotak juga sering pecah, tapi ya diganti selesai. Terus apa ya, itu kuat ya, pennya kuat ya, karena relaynya besar, sikringnya besar, kabelnya kuat ya, jarang masalah untuk pen. Kalau pen mati ya motornya biasanya, jarang kalau 406 ya dibanding yang naik tipe lain ya. Apalagi ya 406 saya sambil mikir ya, agak ini ya, bloknya sudah besi juga gitu. Ini apa Bu ya, bloknya sudah besi Indomaret. Nanti kalau kepanjangan mungkin ke kanan apa kiri Bu? Indo aja Mas, sini Indomaret mana ini ya? Oke siap, kita mau beli minyak goreng ya buat oleh-oleh. Soalnya nggak bawa apa-apa. Oke, coba lihat ke belakang, kayaknya itu sambungan. Terus sampai Nyonya beli itu minyak goreng dan apa ya minyak goreng kayak gitu-gitu deh, minyak goreng, gula, kopi dan itu ke sana. Apalagi tadi sudah ke 406. Aduh bingung ya, nggak ada terlalu ini, mesin kuat ya, soalnya saya susah jelasin ya jadinya. Kalau alternator starter ya semua sama ya, nggak usah di ini, karena kalau pada waktunya dia akan rusak. 406 apa ya, aduh bingung cari kelemahannya. Paling kalau yang D8 instrumen suka rusak ini, ngaco ya instrumennya, bensin suka ngaco instrumen. D9 karena masalah D9 sering di AC mati dari BSI ya, jadi di servis BSI nya. Kalau yang D8 biasanya dari termostat di servis, di solder. Yang mungkin banyak lihat video saya tahu ya, yang dikerjakan di 406 apa gitu kan ketahuan. Jadi tidak terlalu banyak ya. Aduh, bukan kebagus-bagusin, memang saya bingung. Oke, untuk 406 kita lewat. Power steering yang D9 lebih kuat ya, D8 ya masih suka rusak tapi dia tetap lebih kuat yang power steering ya, karena ya itu seperti itu. Oke, kita ke atasnya 206 ya, 206 ini menurut urutan datangnya ke Indonesia ya. 206 itu 206 masalahnya apa ya, di torsi yang paling sering ya, lihat video saya aja, torsi belakang tuh sering banget rusak torsi belakang. Terus ini gambarnya kemana ya nunjuknya biar lebih bagus, ke gorengan. Oke, sini ke gorengan. Jadi mantul kan torsi belakang ini, ada Alfamart, ada ini ya, sama aja ya kayak di sana. Torsi belakang ya sering rusak karena ada di video. Ball joint sering rusak dan harus ganti arem atau bisa diservis kalau mau ya, ball joint depan maksudnya. Terus blok relatif kuat walaupun aluminium, tidak ada yang pecah, tidak ada, belum pernah ada, kecuali kalau dia water hammer, itu makan kesalahan kita ya, bukan kesalahan mobil, masuk air kalau kebanjiran. Ecu yang merah ecu itu sering rusak ya di 206, tapi kalau rusaknya tidak fatal dia bisa diservis. Kalau enggak ya cari Singapuranya, ada ya, tidak banyak tapi kalau dicari ada 206. Extra pen cukup kuat, tidak banyak masalah dengan extra pen, cuma paling kebanyakan itu telat muter, jadi agak sedikit panas suhunya, demam, jadi pasangin switch di radiator supaya diatur sama yang switch radiator yang manual gitu ya. Jadi thermo switch, jadi kalau suhunya sekian tidak akan on gitu, jadi bukan pakai ECU lagi buat backup. Sebenarnya yang pakai ECU nya tetap, jadi kalau switch itu rusak dia akan balik lagi ke awal, ke yang standarnya. Suhunya agak panas tapi ya mungkin segitu ya, karena walaupun 95 gitu dia tetap kuat mesinnya. Mungkin ya sudah dicoba lah
pabrikan juga sudah. Balik lagi ke situ deh, karena situ mana ya posisinya. Oke, cari yang bagus. Terus minyak masih di sana atau ke sini teman. Ini AC-nya lumayan ya, setelah diganti kompresor, jadi di perjalanan cuman kompresornya agak ngawung sedikit ya, dia ngeganggu tapi dingin. Kemarin yang nanya, kenapa suhunya low? Karena saya pakai termostat ya, dia kalau dingin pun dia akan off, tidak ada masalah ya, kecuali kalau yang standar. Karena tipe ini kan nggak pernah mati itunya, tidak pernah mati kompresor, jarang banget mati kompresor, karena dia kalau misalkan kedinginan, dia kalau kecuali kalau frost dia akan off, tapi kalau nggak frost dia nggak off ya, karena dia akan mixing dengan heater. Ini kan suhunya ada 2 jam, kalau kita putar suhu gini dia akan hangat ya, ke sini, yang ini misalkan nih high, berarti yang ini hangat, yang ini dingin gitu kan, ini sebelah karena 2 zona ya, seperti itu ya, dia dicampur, di mixing, jadi jarang kompresor mati ya, makanya kita tambah termostat terutama 206. Oke, lanjut. 206 tadi udah, itu kabel kopling ya wajar ya, Matic ya 406 sama untuk lewat 406 ya, harus hati-hati yang Matic ya, agak sering ringkih yang D9, tapi bisa diperbaiki 406. Terus 206 juga Maticnya yang AL4 itu juga sama ya, jadi agak ringkih, jadi sering masalah lah, tapi asal olinya bagus, penggantiannya biasanya awet. Kalau rusak ya diservis atau diganti ex Singapura, lumayan ya harganya ya untuk 206. Tapi kalau pengen tidak masalah dengan Matic, cari manual, kan ada pilihannya. Jadi aku nggak mau masalah Matic ya, manual aja, biar termasuk kayak kan manual ya, biar nggak terlalu masalah dengan Matic kan. 207 apalagi Tutronic, kalau rusak bisa mangkrak mobilnya. Oke, lanjut ke 206, ke di atasnya 307 ya, 307 yang sporty, yang pernah saya pakai. Masalahnya di temperatur suka tinggi, jadi pasang switch. Oke, clear ya. Suspensi belakang nggak pernah rusak karena posisinya rigid gitu ya, jadi ya kayak Starlet, jadi makanan nyambung ya, nggak, paling kalau ganti ya shock breaker, tapi jarang. Yang depan lebih kuat juga, paling support suka rusak atau bocor ya, wajar ya, pemakaian support dia agak lebih ringkih. Kalau yang Matic ya sama, Maticnya ringkih, jadi harus hati-hati, harus ngerawatnya, olinya yang bagus, dan jangan sampai kelupaan ganti oli. Motor pen ya, relay suka terbakar relaynya, motor pen. Jadi kalau ada rumah relay yang bagus buat serep, karena sering terbakar. Mungkin kebesaran pennya ya. Kalau mau ya cara ekstrim di double, pernah saya bikin videonya untuk blower, saya double. Jadi yang tadinya 1 relay di bypass jadi 2, jadi lebih kuat. Jadi ditanggung berdua kan, wattnya itu kan besar, 350 kalau nggak salah, 350 watt untuk muterin pen itu. Nanti kalau relaynya 2 kan dibagi 2 ya, lebih kuat ya, logikanya seperti itu. Kalau mau dimodifikasi memang kalau mau gitu. Terus lanjut ke 307 apa lagi ya, tinggal yang saya pernah alami itu 307 blower ya, kompresor pernah saya rusak ya, ganti copotan selesai. Terus blower juga mati, ganti copotan selesai. Blower AC elektrik, yang lainnya elektriknya kuat dia ya, saya pakai tidak ada masalah, ECU dan sebagainya oke. 307 sporty manual. Lanjut SW itu banyak tuh suka nongol anti pollution fault ya di sini. Dia sensitif di bensin, sensitif di anti pollution, dia kan karena dia ada EGR, ada pompa udara gitu-gituan lah ya. Sebenarnya diabaikan tidak masalah, cuma nongol anti pollution fault ya, tapi tidak ngaruh ke tenaga gitu ya. Hanya yang sering saya tanya ke orang, gimana tenaga bensin sebagainya, tidak apa-apa, ya udah abaikan. Bukan satu orang yang saya tanya, yaudah abaikan Pak, kecuali kalau Bapak mau perbaiki ini atau ganti ini gitu, karena itu emisi ya, emisi kontrol. Untuk 307 power steering ya, 307 tuh power steering ya, sporty SW sama, suka rusak power steeringnya. Kadang bisa diservis, kadang tidak bisa. Kalau tidak bisa ya dimodif pakai yang punya yang biasa, hidrolik biasa ya, seperti itu ya. Sambil inget-inget ini juga ya,
Kalau ada tambahan, nah dibilangin, dikasih tahu. Oke, saya lanjutin ya. Tapi ternyata sudah kepanjangan. Ini lagi ngadu burung ya sini tuh, burung mana? Ngadu burung merpati. Iya, ya ini kampung ya. Lanjut tapi nggak saya tambahin karena udah kepanjangan. Jadi saya untuk tipe yang lain kita ini pasir. Di ini ya, di video selanjutnya aja ya. Sudah banyak kepanjangan, nanti males nontonnya kalau kepanjangan. Ya, nanti untuk tipe lainnya. Mudah-mudahan ya kalau ada yang penambahkan silahkan di komen ya. Kalau ada yang nambahan ternyata ini juga kelemahannya misalkan atau keuntungannya ini silahkan ditambahkan. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Nah ini adalah sampai di rumah ibu ya. Kayak dukuh tapi ini namanya kokosan apa tadi ya namanya, kayak dukuh ya dalamnya, kayak dukuh. Kita buka satu ya, segar ya, bentuknya juga kayak dukuh ini, cuman dia lebih asam tuh ya, lebih asam dan bijinya lebih besar tapi segar ya, bukan dukuh ini. Dia lebih asam tapi segar. Itu aja.